Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa di dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyan Abian Base, Kamis 28 Maret 2024. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan daripada firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Allah yang juga sudah memberkati, melindungi akan kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu untuk kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan daripada sabda Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan juga sudah membangunkan kami dari istirahat kami sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru dengan kekuatan, dengan napas hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Bapa di dalam surga, bukalah hati dan pikiran kami, agar di dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu kami dapat memahami, mengerti, bahkan kami dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 14 ayatnya yang ke-34 dan Lukas 22 ayatnya yang ke-39 dan yang ke-40. Amsal 14 ayat 34, firman Tuhan demikian: keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa, tapi dosa membuat bangsa menjadi hina. Lukas 22 ayat 39 sampai 40, firman Tuhan demikian: sebagaimana biasa ia atau Yesus menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema tetap hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin derajatnya itu menjadi naik. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menaikkan derajat hidup kita. Antara lain, contohnya, mungkin dengan menjaga yang namanya penampilan, mungkin dengan berupaya mendapat gelar akademik yang setinggi-tingginya, mungkin dengan menambah harta dan kekayaan, mungkin juga dengan karir dan jabatan yang sukses. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua itu tentu tidak menjadi masalah kalau kita memang bisa. Kenapa tidak? Tentu kita tidak akan menjadi anti dengan upaya-upaya seperti itu. Hanya saja firman Tuhan ingatkan bahwa kebenaran adalah hal utama sebagai jalan untuk menaikkan derajat hidup seseorang. Bahkan upaya-upaya yang sering dilakukan bila tanpa kebenaran itu namanya dosa. Itu adalah dosa. Itu berarti Tuhan tidak berkenan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa banyak orang yang saling sikut-sikutan dan juga bisa saling menjegal untuk menaikkan posisi ke arah itu. Mungkin saja dalam pandangan manusia dia berhasil, tetapi dalam pandangan Allah itu justru merendahkan. Oleh sebab itu, dalam upaya kita menjadi sukses dalam hal apapun, janganlah lupa agar itu tidak mengorbankan yang namanya kebenaran, tidak mengorbankan sifat-sifat baik. Bila kita sudah berusaha banyak untuk menaikkan derajat hidup kita, tapi rasanya tetap tidak bergerak atau stay di tempat saja, tetapi itu tidak apa-apa, asalkan kita hidup dalam kebenaran dan melakukan apa yang benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita juga pada hari ini dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-39 sampai 40. Yesus ingin agar murid-muridnya dapat menunjukkan teladan apa yang mereka peroleh darinya, sehingga pengajarannya dapat diteruskan dan bertumbuh. Mereka harus waspada terhadap segala pencobaan yang berpotensi membawa mereka kepada dosa yang akan memalukan mereka sendiri. Bahkan mungkin juga akan membuat pengajaran yang mereka sampaikan dipermalukan. Satu hal yang penting yang Yesus sampaikan adalah berdoalah. Mengingat manusia sangat lemah terhadap pencobaan si jahat, maka hanya dengan meminta pertolongan Tuhan saja. Alangkah baiknya kita saling menasehati, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, baik itu di dalam keluarga, di dalam persekutuan, dan di mana saja Tuhan izinkan kita berada, agar kita tidak jatuh dalam dosa. Kita semua hendaknya supaya dalam hidup kita ini kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, supaya hidup kita selalu mengandalkan doa agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk selalu hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi akan kehidupan kami, terbukti sampai saat ini penyertaan Tuhan sungguh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami semua. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan terjadi atas kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan agar di dalam kami melakukan aktivitas kami. Apapun yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan terus berjaga-jaga atas kami, dan pekerjaan kami, aktivitas kami selalu mendatangkan sukacita dan berkat bagi kehidupan kami dan keluarga kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga membawa di dalam doa saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Dimanapun mereka berada saat ini, kami mohon kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas mereka,
sehingga mereka boleh menerima kekuatan dan kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tanah pekuburan kami, baik itu Semolantang, tanah pekuburan di Gunungan dan Semati. Kami bawa terus ke dalam kasih-Mu, di mana tanah itu sudah disertifikatkan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Tuhan akan berperkara atas semuanya itu, dan kami akan menerima berita sukacita yang asalnya daripada Tuhan, sehingga permasalahan ini ya Tuhan yang kami hadapi sampai saat ini akan dapat terselesaikan dengan baik atas pertolongan dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terus melindungi akan hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar hidup yang selalu melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Shalom.